Bab 1431, Situasi Buruk Lingmeier. Jangan lupa subscribe. Kami dianggap dewasa saat kami menghasilkan inti geno diri. Dan begitu itu terjadi, kita akan diusir dari penampungan roh kegelapan dengan harapan kita akan bertahan dan berkembang. Ada secercah kesedihan yang terselubung di balik tirai pidatonya, meskipun dia berusaha untuk memasang wajah berani dan bangga. Hansen berpikir, sepertinya roh kegelapan menguasai sebagian besar dunia bawah. Jika mereka tidak menguasai seluruh tempat, mereka tidak akan membiarkan orang-orang mereka datang dan pergi dengan bebas. Petik 2. Jadi, bagaimana aku bisa memancingnya ke permukaan? Mereka pasti tidak akan mengejar kita di sana, jadi membuatnya pergi dan meninggalkan tempat ini adalah satu-satunya perjuangan. Hansen memeras otaknya untuk mencari solusi. Dan saat Hansen merenungkan ini, perhatiannya tertuju pada suara di luar gua. Lingmeier, apakah kamu di dalam? Wajah Lingmei berubah total. Dia melompat ke punggung Raja Ular dan berteriak pada Hansen, "Ayo. Kita harus pergi." "Apa yang kamu takutkan?" Hansen bertanya. "Aku tidak takut." Sebelum dia selesai berbicara, bayangan gelap mulai memasuki gua. Itu adalah pria dengan telinga kucing dan ekor seperti Lingmeier. Jelas bahwa dia adalah anggota keluarganya. Dia menunggangi serangga hijau seukuran banteng. "Mau lari kemana kali ini? Ayo, cepat bertarung denganku. Dan saat kamu kalah, datanglah. Kamu tahu apa yang menunggu. Jangan mencoba kabur." Suara pria itu bernada mengancam, dan dia sama sekali tidak tampak seperti orang yang baik. "Aku tidak lari." Lingmeier mengatakan ini dan merengut pada Hansen dengan taring kucingnya di layar penuh. Dia tidak senang Hansen begitu lambat. "Keluarkan salah satu makhlukmu agar bisa melawan serangga hijauku. Jika kamu kalah, kamu kembali dengan aku, seperti kesepakatannya." Pria itu melompat dari tunggangannya dan mengambil beberapa langkah yang menakutkan ke depan. Serangga itu mengikuti tuannya, juga tampak sombong. "Bukmu adalah inti geno emas, sedangkan serangga milikku bahkan bukan perak." "Itu bahkan tidak adil," protes Lingmei. 1 tahun. Itulah kesepakatannya. Kaulah yang telah membuang-buang waktu bersembunyi di tempat sampah ini selama itu. Jika kamu mau, aku selalu dapat menghubungi orang yang lebih tua dan melihat apa yang dia katakan tentang seluruh situasi ini, kata pria itu. "Spirit 13, jangan konyol." Lingmeier berkata. Dia mencoba untuk mengeluarkan suara yang kuat, tetapi itu bergetar. Dia menggeliat di kursinya. "Lalu bagaimana kalau aku pergi dan menemui sesepuh untuk menanyakan apa yang dia anggap konyol?" Spirit 13 berbalik untuk pergi. "Baik, kami akan bertarung." Lingmeier menghentikannya untuk pergi, tapi dia jatuh ke dalam tipuannya. Bagian yang paling menyedihkan adalah dia mungkin tahu. Spirit 13, dengan wajah smuges dan paling kuat di alam semesta, berbalik dan berkata pada Lingmeier, "Pilih petarung terbaikmu. Apa saja, pilihan ada di tangan kamu." Petik 2. Lingmeier melihat dua makhluk mutan yang dia miliki dan menghela nafas. Salah satu dari mereka hanyalah bayi. Masa-masa sulit baginya. Jaderat mutan sudah memiliki inti geno perak, jadi itu taruhan terbaiknya. Tidak banyak, tapi di sanalah harapannya harus berbohong, pikirnya. Dia masih bersedia untuk maju dengan pertarungan yang diusulkan, tetapi dia sudah percaya nasibnya akan disegel. Tapi kemudian, Hansen melangkah maju dan bertanya pada keduanya, dan di sini kupikir kalian berdua berhubungan." Lingmeier berbicara dengan penuh penyesalan, berkata, "Ya, kami. Tapi jika aku kalah dalam pertarungan ini, aku harus pulang dan menghasilkan bayi untuknya." Petik 2. "Apa, bagaimana bisa kesepakatan sakit seperti ini terjadi?" Api berkobar melalui mata Hansen, dan dia memandang Spirit 13 dengan sangat jijik. Inti geno Dark Spirit mampu menjinakkan makhluk dengan mudah. Dan tentu saja, inti geno mereka juga masih bisa bertarung. Terlepas dari itu adalah sesuatu yang diinginkan Hansen. Dia tidak ingin kehilangannya pada pria itu. Hansen mengira Lingmeier akan menjadi sekretaris yang baik untuknya di dunia permukaan juga. Dan dia sepertinya tahu banyak tentang dunia baru yang baru saja dia temukan. Dia ingin dia pergi bersamanya, bukan dengan Spirit 13. Sekarang Spirit itu 13 membawanya pergi, semua untuk membuat bayi. Hansen sangat marah. Tikus giok memandang dengan gugup pada serangga yang akan segera dilawannya. Itu menghadapi musuh inti geno emas dan itu tahu itu, ia tidak menyukai peluangnya, itu sudah pasti. Terlepas dari kelasnya, tikus itu juga kecil dibandingkan dengan serangga hijau. Tidak mungkin ada kepingan salju,
dan semua orang di dalam gua mengharapkan hasil yang brutal menimpa pencicit yang malang itu. Ayolah, mari kita selesaikan ini, kata spirit tertin tanpa perasaan, sekarang dengan suara terangkat. Serangga hijau memanggil sabit, dan ia melompat ke depan, siap untuk membunuh tikus dalam sekejap. Kamu bisa melakukannya, Ling Mei dengan putus asa berseru, seolah-olah hanya roh yang dibangkitkan adalah tikus yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan rintangan. Tikus giok menjerit dan berdiri di tempatnya, membeku ketakutan. Dan tepat ketika Han Sen dan Ling Meier mengira makhluk kecil itu akan memanggil inti genonya dan melawan, ia pergi begitu saja. Itu berlari ke perbukitan. Sial, apakah kamu serius? Han Sen menggelengkan kepalanya. Spirit tertin tertawa terbahak-bahak, bertanya padanya, sampah apa yang telah kamu kumpulkan? Gua itu satu hal, tapi, sobat, kamu memalukan untuk dilihat. Pulanglah dan buatkan bayi untukku. Dengan begitu, kau akan baik untuk satu hal. Petik 2. Satu-satunya hal yang akan aku buat adalah inti super geno sehingga aku bisa merobek telinga kamu. Ling Mei menegur dengan penuh semangat. Tenangkan dirimu. Tapi sejujurnya, aku tidak melihat jalan keluar dari kesulitan kamu. Kamu tahu kesepakatan itu berlaku, dan kecuali kamu dapat menarik makhluk lain dari belakang kamu untuk melawan aku, kamu akan pergi dari sini bersamaku untuk masa depan melahirkan bayi, atau kamu pergi dengan kantong mayat. Apakah kamu memiliki makhluk lain yang siap bertarung? Ya atau tidak, spirit tertin memberinya ultimatum. Jaderat adalah makhluk terkuatnya, dan dia tidak ada lagi yang mau bertarung. Itulah yang aku pikir. Sekarang ayo, ayahmu mulai tidak sabar. Spirit tertin menjilat bibirnya dengan nafsu yang memuakkan. Ling Mei akan setuju, tapi sebelum dia bisa membuka mulutnya, seseorang telah melangkah maju. Bab 1432, jangan lupa subscribe. Biarkan aku melawannya. Han Sen berjalan di depan serangga hijau, dengan pidatonya diarahkan pada spirit tertin. Semuanya sama. Spirit tertin memberi isyarat dengan tangannya agar serangga hijau itu mengayunkan Han Sen. Spirit tertin yakin hanya itu yang diperlukan. Serangan dan pertahanan serangga hijau itu seimbang, dan itu adalah bayi dari makhluk berdarah suci juga. Jaderat mutan tidak akan mampu bersaing dengan serangga hijau meskipun ia memiliki inti geno emas. Meskipun mereka berada di tingkat yang sama, basis mereka berbeda. Spirit tertin tahu Ling Meier disayangi oleh tetua, jadi dia tidak akan melanggar kesepakatan yang telah mereka buat jika Han Sen mengalahkan lawan. Tetua telah memberinya Raja Ular Hitam dan Putih, tetapi itu tidak akan membunuh untuknya, dan juga tidak akan berusaha untuk menaklukkan tempat berlindung atas namanya. Dia sendiri masih harus bekerja keras. Ling Meier tidak banyak bepergian, dan di tempat ini, sulit untuk menemukan makhluk tingkat tinggi yang bisa dia jinakkan dan yakinkan untuk bergabung dengan rosternya. Bahkan jika dia berhasil menemukannya, dia membutuhkan sumber daya dan waktu. Itu adalah dua hal yang dia kurangi. Mereka dari Dark Spirit bisa membaca kekuatan hidup dengan sangat jelas, tapi Spirit tertin tidak mampu mengangkat banyak dari kekuatan hidup Han Sen yang tertekan. Karena itu, dia tidak terlalu berhati-hati saat berhubungan dengannya. Melihat sabit serangga menghantamnya, Han Sen dengan cepat melayangkan pukulan ke arahnya. Tidak, Ling Meier berteriak, melihat Han Sen rela melakukan itu. Dia mengira Han Sen adalah pewaris makhluk super, tetapi pada akhirnya, kekuatan makhluk setengah dewa masih terkendali oleh inti geno yang mereka miliki. Han Sen baru saja lahir, jadi tidak ada jaminan dia bahkan memiliki inti geno, dan jika dia melakukannya, itu akan menjadi perunggu yang sangat sedikit. Dia hanya bisa bertarung dengan makhluk dengan inti geno perak, paling banter. Memerangi inti geno emas akan menjadi tugas yang sulit bagi setiap individu. Sekarang Han Sen membawa tinjunya ke sabit, dia percaya sangat mungkin dia tidak memiliki inti geno. Dia mungkin sangat terluka oleh inti geno emas. Ini bunuh diri. Spirit tertin terkekeh dingin. Saat tinju Han Sen bersentuhan dengan sabit, bagaimanapun, itu membalikkan ekspresi semua orang menjadi salah satu keterkejutan. Sabit hijau besar, setelah jatuh ke tinju brutal Han Sen, hancur berkilauan seperti bintang-bintang. Setelah Han Sen memecahkan inti geno makhluk itu, dia kemudian bergerak untuk membawa tinju secepat kilat ke cangkang serangga hijau. Karapas segera dihancurkan, dan serangga itu mati dengan cepat. Serangga kristal hijau makhluk darah suci terbunuh. Tidak ada jiwa binatang yang diperoleh. Inti geno telah hancur, dagingnya bisa dimakan. Konsumsi dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno suci secara acak. Petik 2. Itu murni latihan kekuatan fisik sederhana Han Sen, dan dia bahkan tidak menggunakan super spang.
Hansen telah memaksimalkan penghitungan titik geno biasa, primitif, mutan, dan sakralnya. Green Crystal Bug akan membutuhkan inti geno batu permata untuk menantangnya dengan benar. Sekarang Hansen dapat membunuh orang-orang seperti itu dengan kekuatan fisiknya yang sederhana, tidak perlu mengerahkan banyak upaya dan masalah sendiri. Tapi pukulan ini benar-benar mengejutkan dua lainnya. Apa yang baru saja dilakukan oleh Hansen akan membutuhkan makhluk darah suci geno inti batu permata. Bahkan pewaris makhluk Super Dark Spirit membutuhkan inti geno emas untuk melakukan prestasi yang dimilikinya. Lingmeier mengira Hansen baru saja lahir, dan jika itu benar, itu adalah pemikiran yang menakutkan bahwa dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Spirit Tertin tampak sakit, dan dia berkata, "Aku tidak percaya kamu mampu menjinakkan sesuatu yang sangat kuat. Tapi aku akan kembali." Petik 2. Spirit Tertin terbang setelah itu. Raja Ular ada di sana menjaganya, jadi dia tidak bisa melakukan hal buruk padanya bahkan jika dia mencoba. Dolar, kamu sangat baik. Kamu pasti bayi dari makhluk super terkuat. Apakah orang tuamu makhluk super yang mengamuk? Aku bertanya-tanya. Kamu bahkan lebih baik dariku. Orang tua aku memiliki gen darah suci di dalamnya, mereka bukan makhluk super murni. Lingmeier berlari ke Hansen untuk mengatakan bagiannya. Sepertinya, kata Hansen. Lingmeier adalah pewaris makhluk super, tapi dia hanya memiliki inti geno perunggu. Dia juga tidak memiliki keterampilan sosial, yang membuatnya menjadi orang yang sangat mudah ditipu oleh Hansen. Sekarang, Hansen terlalu malas untuk mengarang cerita. Setelah Hansen membunuh serangga kristal hijau, Lingmei benar-benar ingin Hansen bertahan. Sial baginya, dia tidak berpikir dia memiliki sesuatu yang akan membuatnya ingin tinggal bersamanya, terutama ketika dia sudah mulai memakan makanannya. Meyer, apakah kamu mengatakan bahwa ada tempat perlindungan emas di dekatnya yang tidak diklaim? Ayo kita ambil, kata Hansen. Lingmeier tidak lagi merasa seperti seorang master, tapi dia mendapati dirinya sangat bahagia. Dia bertanya pada Hansen, "Ya, yang mana?" Ada beberapa dari mereka. Dia tidak tahu apa-apa, jadi Hansen harus mengklaim dirinya sendiri. Dia melanjutkan untuk menanyakan beberapa pertanyaan padanya, dan kemudian dia pergi untuk memberinya tempat yang lebih aman untuk tinggal. Hansen juga perlu menggunakan teleporter untuk kembali ke aliansi. Dia harus check-in kapanpun dia bisa, karena keluarga akan khawatir jika dia absen terlalu lama. Di dalam tempat berlindung di alam bawah tanah itu, Spirit Tertin tampak mengerikan. Dia dimarahi oleh roh kegelapan yang mirip dengannya. "Aku menjinakkan serangga kristal hijau itu untukmu. Bagaimana kamu bisa kalah dari Lingmeier?" Pria roh kegelapan berbicara dengan kasar. "Ayah, entah bagaimana dia menemukan makhluk yang sangat kuat yang menghancurkan inti geno emas dan satu pukulan membunuh serangga itu." Spirit Tertin berbicara dengan nada pahit. Pria roh kegelapan tampak redup, dan dia menjawab, "Berapa umur Lingmeier? Bagaimana mungkin dia bisa menjinakkan makhluk seperti itu?" Petik 2. "Ayah, apa yang kuberitahukan padamu itu benar. Aku menyaksikannya dengan mata kepala sendiri." Spirit Tertin bersumpah serapah. Jika memang benar, itu pasti karena sesepuh membantunya secara eksplisit. Spirit Tertin mendengar ucapan itu dengan kaget, dan dia berkata, "Menurutmu apakah yang lebih tua memberinya makhluk itu?" Pria roh kegelapan tertawa dingin dan menjawab, "Lingmeier sama rata-rata mereka dengan mereka. Darah orang tuanya hanya setengah darah super, tetapi dia mendapatkan semua manfaat yang bisa diberikan oleh gen semacam itu padanya. Penatua pasti mengira dia bisa menjadi inti super geno, jika tidak, dia tidak akan memberinya tunggangannya Raja Ular." Petik 2. "Jika tetua melindunginya, maka itu berarti aku tidak punya kesempatan." Spirit Tertin mengerutkan kening. "Penatua seharusnya tidak bisa melanggar hukumnya sendiri. Aku akan membantu kamu membuat Lingmeier meningkatkan silsilah kita sendiri." Pria roh kegelapan itu tertawa terbahak-bahak. Bab 1433, Topeng Emas. Hansen dan Lingmei sedang dalam perjalanan ke tempat perlindungan emas. Dunia bawah adalah labirin luas yang menampilkan segala macam tempat. Merambat di banyak bebatuan adalah tanaman merambat yang tebal dan kuat. Apakah tanaman merambat ini merupakan tanaman geno? Hansen bertanya pada Lingmeier, menunjuk ke pohon anggur. Tanaman merambat tampak tidak asing baginya. Tanaman merambat tidak sekuat aquafin, dan lebih dari segalanya, mereka hampir terlihat seperti varietas taman biasa. Ini adalah anggur suci dunia bawah. Mereka mendukung seluruh dunia, kami di sini adalah pelindungnya. Ketika kami akhirnya mendapatkan inti geno batu permata, kami diizinkan untuk kembali ke penampungan roh kegelapan.
Itu tempat yang menaungi pokok anggur, Ling Meier menjelaskan. Bisakah tanaman anggur suci menghasilkan buah, dan jika demikian, apakah bermanfaat? Hansen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Meier tersenyum dan berkata, itu bisa menghasilkan buah, ya. Tapi sesepuh berkata itu hanya pernah menghasilkan satu. Adapun kapan selanjutnya mungkin matang, tidak ada yang tahu. Tetua tidak pernah meninggalkan tempat penampungan karena ketentuan kesepakatan 100 suku, tapi dia juga tetap di sana untuk menjaga tanaman anggur. Petik 2. Jika sesepuh ingin melindunginya sebanyak itu pasti sesuatu yang cukup kuat, kata Hansen. Ling Meier berpikir sejenak, sebelum berkata, ada satu buah yang saat ini ada di pokok anggur, tapi belum matang. Dia belum memberitahu aku apa fungsinya, tetapi aku ingat ketika aku masih kecil, dia membiarkan aku duduk di sebelahnya dan menyentuhnya. Aku tidak ingat itu menjadi sesuatu yang istimewa. Petik 2. Ling Meier menjelaskan bentuk dan ukuran buah itu dan kemudian berkata, tapi aku tidak yakin bagaimana semua tanaman merambat hanya dapat menghasilkan satu buah kecil seperti itu. Hansen terkejut mendengar Ling Meier menjelaskannya, karena dia menyadari bahwa dia sedang berbicara tentang labu. Dan mempelajari ini, seperti sambaran petir menyambar otaknya. Dia sekarang tahu mengapa pohon anggur tampak begitu akrab baginya. Tanaman merambat yang melahirkan bauer terlihat persis seperti ini. Satu-satunya perbedaan adalah tanaman merambat yang dia lihat sejak lama itu busuk, dan itulah sebabnya pikirannya tidak segera membuat hubungan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, dia sekarang menyadari bahwa anggur suci adalah seperti apa tanaman merambat itu jika tidak semuanya mengering. Hansen menggambar bentuk labu di tanah dan bertanya, apakah buahnya terlihat seperti ini? Iya, pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Ling Meier menepuk kepalanya sendiri, dan melanjutkan dengan berkata, tunggu, kamu baru saja lahir. Tidak mungkin kamu pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Hansen kaget. Labu yang diambilnya persis sama dengan labu yang dikeluarkan Bao. Apakah itu berarti Bauer memiliki hubungan dengan pokok anggur suci? Hansen telah banyak memikirkan hal ini di masa lalu, dan dia selalu tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang dari mana Bauer berasal. Hanya manusia atau makhluk dengan darah manusia yang dapat melakukan perjalanan antara tempat perlindungan dan aliansi. Bauer berasal dari labu, jadi kecil kemungkinannya dia memiliki gen manusia. Tapi sekali lagi, jika memang begitu, bagaimana dia bisa melakukan perjalanan di antara keduanya? Jika Hansen bisa mengetahui lebih banyak tentang anggur suci, ada kemungkinan dia bisa menemukan lebih banyak tentang asal-usul Bao. Tapi pengetahuan Ling Mei tentang pokok anggur kurang, dan kemungkinan besar hanya tetua yang tahu banyak tentang itu. Hansen benar-benar ingin memeriksa buah suci sekarang, untuk melihat apakah itu labu Bauer atau bukan. Tapi Ling Mei membutuhkan inti geno batu permata sebelum dia diizinkan kembali ke tempat penampungan. Ling Meier tidak lemah, tapi dia masih muda dan belum dewasa. Tanpa Raja Ular, dia mungkin sudah terbunuh. Sulit untuk mengatakan kapan dia akan mendapatkan inti geno batu permata. Setelah berteduh, aku akan membawa Bauer dan membiarkan dia melihat tanaman merambat itu. Hansen memutuskan untuk membantu Ling Meier mengambil alih tempat perlindungan emas. Penampungan dunia bawah dipahat dari batu alam itu sendiri. Mereka datang sebelum gerbang batu, yang diperiksa dengan cermat oleh Hansen. Ada kunci di atasnya yang belum dibuka. Itu tidak diklaim. Raja Ular Hitam dan Putih telah menemukan tempat berlindung ini sebelumnya, tetapi dia dilarang membantu Ling Meier menghapusnya. Mengamati konstruksi besar itu, Hansen memperhatikan adanya banyak simbol topeng menyeramkan yang menghiasi batu itu. Biasanya, simbol yang menghiasi gerbang tempat berlindung dalam beberapa hal terkait dengan kekuatan tempat berlindung. Apa yang ditunjukkan ini, bagaimanapun, Hansen tidak tahu persis. Dilihat dari ukuran gerbangnya, Hansen tidak percaya tempat perlindungan itu akan terlalu besar. Itu bisa berupa tempat berlindung perak atau emas. Ini dia. Hansen membuka kunci dan membukanya. Hansen dan Ling Meier memasuki lobi tempat itu, sementara Raja Ular tetap tinggal. Bisakah kita benar-benar mengambil tempat ini untuk diri kita sendiri? Ling Mei tampak gelisah dan tidak yakin. Lobi memiliki meja batu dan sejumlah kursi batu. Di dinding terjauh dari mereka, ada gambar topeng emas berukuran besar. Topeng itu sama dengan yang dia lihat di gerbang ke tempat penampungan, tapi karya ini jauh lebih cantik daripada yang dipamerkan di luar. Namun, sebelum mereka mendekatinya, topeng emas itu tiba-tiba hidup dan berlari ke arah mereka. Mereka tidak diberi banyak kesempatan untuk mengambil inti geno mereka untuk menanggapi ancaman,
dan apa yang datang kepada mereka tampak seperti inti geno emas. Dengan cepat, Hansen menanggapi dengan menembakkan koin ke sana. Koin itu tertanam dengan kuat di dahi topeng emas, tetapi itu tidak menghentikan topeng karena tepat untuk Hansen. Hansen mengerutkan kening. Koin tunggal itu mungkin terlalu lemah, jadi dia kemudian menembakkan rentetan koin ke sana. Bab 1434, Inti Geno yang dapat berkembang. Koin-koin itu mendarat di topeng emas, tetapi hantu itu tidak mengalah sama sekali. Dengan tinjunya, Hansen bergerak maju untuk meninju topeng emas itu, dan ketika tinjunya hendak bertemu dengannya, tangannya menembusnya. Itu seperti benda halus. Detik berikutnya, topeng emas itu menempel dengan rapi di wajah Hansen. Dan saat itu terjadi, Hansen merasakan gelombang kekuatan aneh melalui otaknya. Budak, patuhi perintahku dan aku akan memberimu kekuatan. Topeng emas meraung dengan suara yang menggelegar, dengan pidato yang mencoba menyerang pikiran Hansen. Namun, otak Hansen telah diperkuat oleh alat kristalisasi. Dia mencoba meraih topeng emas di wajahnya, dan dia menyadari jari-jarinya sekarang bisa menyentuhnya. Itu telah menjadi objek fisik. Hansen merobeknya dari wajahnya dan memegangnya di tangannya. Topeng emas menggeliat dan meronta. Itu adalah hal yang sangat lemah setelah menjadi padat. Saat Hansen akan menghancurkannya dengan sebuah pukulan, topeng emas itu memohon, "Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Aku akan bersumpah setia padamu." Petik 2. Hansen tidak menyangka makhluk itu bisa berbicara keras seperti itu. Tapi itu tetap terdengar sama, meski fitur wajah topeng tidak bergerak. "Apa level inti Geno kamu? Apa fungsinya?" Hansen ingin memanggangnya untuk mendapatkan informasi sebelum dia menyetujui keadaannya. "Aku adalah Gold Geno Core Gold Mask. Aku dapat menempelkan diri aku pada wajah siapapun dan kemudian mengontrol mereka. Tolong jangan hancurkan aku." Gold Mask berbicara dengan suara yang menyeramkan dan meresahkan. "Kedengarannya tidak berguna," kata Hansen. "Ini berguna," Gold Mask berkomentar, kaget. Dengan cepat ia melanjutkan dengan berkata, "Guru, kamu terlalu kuat. Itulah mengapa aku mungkin tampak tidak berguna sekarang. Aku bisa dengan mudah mengontrol makhluk normal, bahkan dengan kekuatan darah suci. Dan terlebih lagi, aku bisa berevolusi menjadi inti Geno batu permata dan bahkan inti super Geno." Petik 2. "Apakah kamu bercanda? Aku belum pernah mendengar tentang inti Geno yang mampu berevolusi," bantah Hansen dengan dingin. "Tapi aku tidak bercanda, aku benar-benar bisa berkembang. Bawa aku bersamamu, dan kamu akan melihatnya secara langsung. Jika aku tidak dapat melakukan ini, kamu memiliki izin penuh untuk menghancurkan aku." Gold Mask berusaha keras untuk mengeluarkan kata-katanya. "Baik." Hansen bahkan tidak benar-benar menginginkan topeng itu. Topeng emas buru-buru memberi Hansen tandanya, lalu langsung pergi ke Laut Jiwa. Hansen memeriksa informasi yang menyertainya, dan memang dikatakan bahwa itu bisa berevolusi. Topeng emas, inti Geno tipe roh, dapat dievolusi. Hansen sangat terkejut. Inti Geno membutuhkan makhluk hidup untuk berevolusi, dan dia tidak tahu bahwa inti Geno dapat berevolusi dengan sendirinya. Hansen hanya melihat malaikat kecil dan penumbuh emas berevolusi sendiri, tetapi mereka adalah jiwa binatang buas. Topeng emas akan menyelamatkan Hansen dari banyak masalah. Dia tidak membutuhkan roh untuk mengontrol tempat penampungan, karena topeng emas dapat melakukannya untuknya. Itu saja, Ling Meyer tidak percaya ini sudah berakhir. "Ya, ini tempat berlindungmu sekarang." Hansen tersenyum. Itu adalah tempat penampungan Ling Mei, secara teknis, tapi Hansen adalah tuan dan pengontrolnya yang sebenarnya. "Aku akhirnya memiliki tempat berlindung untuk aku sendiri." Ling Meyer dengan senang hati membuka gerbang untuk mengundang Raja Ular dan makhluk lainnya ke dalam. Hansen menemukan kesempatannya sekarang untuk menyelinap kembali ke aliansi dan mengambil Bauer, jadi dia bisa memeriksa anggur suci. Tetapi ketika dia kembali ke rumah, Hansen terkejut. Luolan pergi mengunjungi Han Yan di sekolah militer beberapa hari yang lalu, sementara Tuan dan Nyonya Ji pergi untuk menyelesaikan beberapa masalah mereka sendiri. Ada masalah dengan bisnis Ji Yanran, jadi hanya Bauer yang ditinggalkan untuk menjaga Little Flower sementara yang lainnya tidak ada. Bauer mungkin terlihat kecil, tapi dia mampu merawat Little Flower selama beberapa waktu. Ada banyak droid AI di rumah, juga, yang membantu. Mereka semua berperilaku baik. Bauer menatap Little Flower sambil menyusu ke dalam botol susu. Little Flower melakukan hal yang sama, tetapi dengan senyuman. Bauer meletakkan tangan lembut di rahangnya dan tiba-tiba bangkit,
berlari ke kamar Ji Yanran, dan menemukan beberapa produk makeup. Jangan bergerak, Little Flower. Biarkan aku membuatmu lebih cantik. Bauer mengambil lipstik dan eyeliner dengan senyuman jahat di wajahnya. Little Flower tersenyum bahagia pada Bauer dengan ekspresi yang tidak berubah. Saat Bauer menggambar di wajahnya, sesekali berhenti untuk mengagumi pekerjaan yang telah dia lakukan pada kanvas manusianya. Saat dia bersenang-senang melakukan ini, dia berhenti. Dia merasakan seseorang telah memasuki rumah. Rumah Hansen berada di kota tua. Itu bukanlah lingkungan yang sangat mewah atau mahal, dan rumah itu juga tidak memiliki banyak barang berharga. Setiap generasi keluarga pernah tinggal di sana, dan karena Luolan tidak ingin pindah dari sana, di sanalah mereka semua tinggal. Seorang pria membuka pintu dan masuk ke dalam rumah dengan diam-diam, menutup pintu dengan diam-diam. Kupikir bangsawan super pertama aliansi akan memiliki rumah yang lebih mewah dari ini. Aku seorang pencuri ulung, tempat ini terlalu mudah untuk didobrak orang sepertiku. Seorang pria berbicara pada dirinya sendiri. Pria itu melihat sekeliling dan kemudian mengeluarkan gadget. Dia menekan banyak tombol dan semua sistem alarm dinonaktifkan. Bahkan robot tidak berfungsi setelah itu. Ini sangat mudah. Aku pikir ini akan menantang. Seorang bangsawan super, menantu presiden, telah memilih untuk tinggal di tempat pembuangan sampah ini dengan hampir tidak ada keamanan. Pria itu langsung masuk ke kamar sebelah. Ketika dia masuk ke sana, dia melihat Bauer dan Little Flower. Itu pasti yang lebih kecil, tapi mengapa orang itu membayar begitu banyak uang untuknya? Pria itu tahu tidak ada orang di rumah, dan targetnya adalah Little Flower. Bab 1435, Paman yang Baik. Nama panggilan Tang Rubei adalah Tangan Hantu. Dia menyebut dirinya pencuri terbaik, dan melalui penggunaan teknologi mutakhir, dia tidak pernah gagal dalam pekerjaannya selama lebih dari 60 tahun. Seseorang telah membayarnya mahal untuk mencuri putra Hansen, Little Flower, dan itulah mengapa dia ada di planet Roka. Dia menunggu sampai semua orang pergi sebelum menerobos untuk menyelesaikan tujuannya. Orang-orang sekarang ini terlalu naif. Mereka mengandalkan robot untuk melakukan segalanya untuk mereka. Bahkan pencuri pemula bisa menyelesaikan pekerjaan ini tanpa berkeringat. Tang Rubei berbicara keras pada dirinya sendiri, saat dia melangkah menuju Little Flower. Apakah kamu ingin es krim, gadis kecil? Sambil tersenyum hangat, Tang Rubei menawarkan es krim Blue Gemstone. Klien telah memberitahunya bahwa Bauer bukanlah manusia nyata, hanya jiwa hewan peliharaan. Ia tidak berkelahi, dan ia menyukai es krim. Paman, kamu orang baik, kata Bao, sambil menerima es krim dengan gembira. Tang Rubei berpikir, ini yang kau sebut bakat sejati. Jika aku mengakui bahwa aku adalah pencuri terbaik kedua di alam semesta, tidak ada yang akan menjadi yang pertama. Petik 2. Saat Bao menjilat es krimnya, Tang Rubei dengan lembut bergerak untuk mengambil Little Flower dan berkata, bayi kecil, biarkan aku membawamu ke tempat yang menyenangkan. Tetapi sebelum dia bisa meletakkan jari-jarinya pada bayi itu, dia merasakan sesuatu menyentuh pakaiannya dengan aliran arus listrik. Dia segera berbalik untuk melihat apa masalahnya. Indranya sangat baik, dan dia tidak mendeteksi keberadaan orang lain di rumah itu. Namun anehnya, bajunya masih ditarik-tarik. Dia tidak pernah tertangkap sekalipun selama bertahun-tahun dia aktif, dan jika dia gagal sekarang, citra dan reputasinya akan ternoda selamanya. Setelah berbalik, dia menyadari Bauer sedang menatapnya dengan saksama. Aku tahu tidak akan ada yang pulang secepat itu. Tang Rubei menghela nafas, tidak melihat orang lain di sana. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Kamu terus makan es krimmu, nak. Tang Rubei tersenyum pada Bauer dan pergi menjemput Little Flower lagi. Pakaiannya ditarik lagi, dan ketika dia menoleh untuk melihatnya, Bauer mengatakan kepadanya, aku menghabiskan es krimku. Aku ingin lagi. Petik 2. Tang Rubei merasakan sakit kepala. Meskipun Hansen tidak akan tahu apa yang dilakukan jiwa hewan peliharaan itu atau bagaimana dia diperlakukan, jika Tang Rubei menyerangnya, ada kemungkinan Hansen mungkin menyadari ada sesuatu yang terjadi dimanapun dia berada. Untuk menghindari kemarahan Hansen, Tang Rubei berpikir yang terbaik adalah tidak menyerang Bauer. Bauer secara teknis bukanlah jiwa binatang buasnya. Kemungkinan dia akan mengetahuinya rendah, bagaimanapun juga. Memang benar orang kaya itu egois. Aku akan membiarkan hewan peliharaan humanoid yang lucu makan apapun yang dia inginkan. Keluarga Hansen tidak diragukan lagi pelit untuknya, pikir Tang Rubei. Dia kemudian membuka lemari es mini yang menempel di pinggangnya dan memberinya 2 es krim lagi. Tang Rubei suka dipersiapkan,
jadi dia membawa 3 batang es krim bersamanya, untuk berjaga-jaga. Dia memberikan 2 sisanya padanya dan berkata, pergi makan. Dalam sekejap, Bauer melahap batang es krim dan langsung berseru, Paman, aku ingin lebih. Apakah kamu tidak akan sakit, makan es krim sebanyak itu? Tang Rubei hanya membawa 3 dan tidak ada lagi untuk diberikan padanya. Aku sudah kehabisan es krim, maafkan aku. Jika kau tetap di sini, aku akan pergi dan membawakanmu lagi nanti. Tang Rubei mengulurkan tangan untuk mengambil Little Flower saat dia mengatakan ini. Paman, bawa aku untuk beli sekarang. Bauer menarik-narik bajunya. Tang Rubei ingin mengabaikannya, tetapi dia menyadari tangannya tidak mampu menjangkau lebih jauh untuk mengambil Little Flower. Dia berbalik dan kaget. Bauer telah mengaitkannya, dan dia begitu kuat, dia mendapati dirinya tidak mampu bergerak. Apakah dia jiwa hewan peliharaan kelas atas yang berada dalam mode pertempuran? Ini sama sekali tidak disebutkan dalam berkas misi. Tang Rubei kaget. Untungnya, dia sangat berpengalaman, jadi dia tersenyum dan berkata pada Bauer, aku akan membelinya sekarang, kalau begitu. Ayo ajak adikmu untuk ikut serta. Kita semua akan pergi bersama, oke. Petik 2. Baik, kamu benar-benar pria yang baik, kata Bao dengan senang hati. Ayo pergi sekarang, jika tidak cepatlah, toko-toko akan tutup. Tang Rubei berbalik untuk mengambil Little Flower, tapi sekali lagi, dia dihentikan oleh Bauer. Paman, aku tidak bisa pergi. Bauer terlihat agak getir kali ini. Kenapa tidak? Apakah kamu tidak ingin es krim? Tang Rubei mempercepat dialognya. Aku memang menginginkannya, tapi jika aku tidak menyelesaikan PR, orang tuaku akan membentakku. Jari Bauer menunjuk ke buku-buku di depannya. Hansen ingin Bauer belajar tentang aliansi. Dia ingin dia tinggal di sana dan bukan di tempat perlindungan, karena peradaban tampaknya lebih cocok untuknya. Orang tua sekarang ini konyol. Mereka bahkan menyuruh hewan peliharaan mereka untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Sesh, biarkan aku membantu kamu. Apa yang dikatakan Tang Rubei adalah untuk mendukung Bauer, tetapi di dalam, dia berpikir, jika aku menunggumu selesai, Ji Yanran akan kembali. Paman, kamu orang baik. Bauer tersentuh. Ya, benar. Tang Rubei mengambil buku dan pena itu dan berkata, di peternakan, ada 67 hewan. Jumlah bebek 2 kali lebih banyak dari jumlah ayam. Petik 2. Tang Rubei menuliskan banyak jawaban yang tidak masuk akal, berencana untuk pergi dengan cepat. Paman yang baik, ini salah. Bauer menunjuk ke jawaban yang dia buat. Aku sengaja salah menulisnya, supaya aku bisa mengujimu. Baik sekali. Tang Rubei menjadi murung, menyadari dia mungkin harus melakukan pekerjaan rumah secara nyata. Apa ini? Aku adalah pencuri ulung. Aku tidak boleh direduksi menjadi matematika bayi. Ekspresi wajah Tang Rubei berubah pahit saat dia melanjutkan menghitung. Bab 1436. Hatinya semakin terpuruk ketika dia menyadari ada beberapa pertanyaan yang bahkan tidak bisa dia jawab. Dia telah mempelajari banyak dari subjek ini beberapa dekade yang lalu, tetapi sekarang, dia telah melupakan segalanya. Dia tidak tahu bagaimana menemukan solusi untuk pertanyaan yang lebih rumit. Ini mengerikan. Bagaimana mereka bisa membiarkan seorang anak berjalan dengan susah payah melalui sesuatu yang begitu sulit dan melelehkan otak. Ini pasti akan menghancurkan masa kecil mereka. Siapapun yang membuat buku teks ini harus dieksekusi, Tang Rubei dengan marah menyatakan. Bauer mencoba menghiburnya dalam kesusahannya, berkata, kamu benar. Kamu harus mengeksekusi ayah aku. Tapi kamu masih perlu melakukan ini. Petik 2. Mengapa kita tidak istirahat dan membeli es krim? Jika sesuatu terjadi, aku akan mendapatkan punggung kamu dan melindungi kamu. Tang Rubei menepuk dadanya. Bauer menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita harus melakukannya sekarang. Jika aku tidak menyelesaikan ini sebelum dia kembali, dia akan menghancurkan aku dengan sabuknya lagi. Petik 2. Setelah itu, mata Bauer mulai berlinang. Hewan yang luar biasa, bagaimana anak yang begitu muda bisa mendapatkan perlakuan yang begitu mengerikan. Aku harus benar-benar pergi ke layanan anak dan membawanya ke pengadilan. Tang Rubei benar-benar merasa marah, melihat betapa ketakutan dan ketakutan Bauer saat memikirkan ayahnya. Bauer tampak seperti anak yang manis dan manis. Memikirkan dia membuat kulitnya dicambuk dengan ikat pinggang akan membuat siapapun marah. Ketika Tang Rubei mempelajari seni mencuri, gurunya seringkali mengeluarkan cambuknya jika dia gagal melakukan latihannya dengan ketepatan yang diharapkan. Dia tahu persis bagaimana perasaan Bauer, dan dia bisa berempati dengannya. Jangan khawatir,
Aku akan menyelesaikan latihan ini untuk kamu. Aku tidak akan membiarkanmu dipukul lagi. Tang Rubei tidak punya pilihan selain menyelesaikan pekerjaan rumahnya untuknya. Dia tidak bisa pergi dan membiarkannya tunduk pada itu, tidak sekarang. Tang Rubei menyalakan komputernya dan membiarkan PC menyelesaikan apa yang tidak dapat dia lakukan. Mesin itu membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan semuanya. Paman orang baik, kamu cerdas. Kamu dapat melakukan apapun. Bauer menatapnya dengan sangat kagum. Dia telah menyelesaikan pekerjaan rumah selama seminggu penuh yang harus dikerjakan orang tuanya. Tang Rubei merasa sombong dan bangga pada dirinya sendiri juga. Dan dalam kesombongan ini, dia berkata, "Oh, itu bukan apa-apa. Aku telah menangani yang lebih buruk. Kita harus pergi dan mendapatkan es krim itu sekarang, bukan? Jika kita tidak segera pergi, semua toko akan tutup." Petik 2. Tang Rubei mengulurkan tangan ke Little Flower lalu, membuat Bauer berteriak, "Paman yang baik. Jangan sentuh dia." Petik 2. Mengapa? Apa itu? Tang Rubei mengalami kejutan yang mematikan, mengira dia mungkin telah mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah orang jahat. Tapi tetap saja, dia bersikap tenang. Bauer berterus terang, dengan jujur mengatakan kepadanya, "Paman yang baik, orang tuaku takut seseorang akan mencoba mencuri saudaraku. Jadi, mereka memasang mesin padanya. Jika seseorang yang tidak dikenal menyentuh saudara laki-laki aku, itu akan memicu alarm. Jika orang tua dan kakek nenek aku mengetahui bahwa aku yang mengizinkan orang asing masuk dan mengambil saudara laki-laki aku akan sangat kacau. Mereka akan membunuhku hanya karena membiarkanmu masuk." Petik 2. Tang Rubei menghela nafas lega, mengetahui bahwa penyamarannya belum terbongkar. "Aku tahu seorang bangsawan super dan menantu presiden tidak akan benar-benar menggunakan keamanan yang semurah dan seburuk itu. Tapi aku belum pernah mendengar ini sebelumnya. Apakah perangkat ini ditempatkan di dalam anak itu?" Petik 2. Jika Tang Rubei tidak dapat mencuri bayi itu, bagaimana dia akan menyelesaikan misinya? Sementara dia berpikir untuk memikirkan apa yang harus dilakukan, Bauer lari ke kamarnya. Dia kembali keluar dengan memegang remote, yang segera dia serahkan padanya. Kemudian, dia berkata, "Paman yang baik, aku tahu kamu orang baik, jadi kamu perlu menekan tombol itu untuk menonaktifkan keamanan dan alarmnya untuk waktu yang singkat." Petik 2. Tang Rubei menerima remote dan merasa agak tersentuh dengan bantuan yang telah diberikan padanya, dan dia berkata, "Bauer, kamu sangat baik. Aku akan membelikanmu 10, tidak, 20 batang es krim." Petik 2. "Terima kasih. Dan ya, kamu harus mengarahkannya ke wajahnya." Bauer tampak sangat bersemangat. Perangkat itu disuntikkan ke otaknya. Tang Rubei menggunakan remote pada Little Flower, dan sebuah cahaya melintas di wajahnya. Little Flower menatap Tang Rubei sepanjang waktu, tetapi cahaya itu memberinya kejutan yang tak terduga. Mulut Little Flower menjadi bengkok, dan air mata mulai membasahi matanya. Dia berada di tebing menangis karena badai. "Kamu harus menghiburnya, cepat. Jika tidak, orang tuaku akan memukuliku." Bauer menyuruh Tang Rubei segera bertindak. Tang Rubei juga khawatir tangisan itu akan menarik perhatiannya, jadi dia dengan cepat mengambil Little Flower. Tang Rubei memegang Little Flower, tetapi sekarang dia dipeluk oleh orang asing, saat itulah saluran air yang sebenarnya dihidupkan. "Jangan menangis." Tepat saat Tang Rubei hendak menghibur bayi itu, kekuatan aneh keluar dari Little Flower. Dia terpesona, dan seluruh ruangan tempat mereka berdiri hancur. Dia dikirim terbang keluar ke dalam kolam. Untungnya, Tang Rubei lebih unggul. Tubuhnya cukup kuat sehingga ledakan itu tidak langsung membunuhnya saat itu juga. Tang Rubei menyeret dirinya keluar dari kolam dan berjalan kembali ke dalam rumah yang basah kuyup. Dia memandang anak-anak dengan api di matanya. Bauer sedang menggendong Little Flower yang, sekarang, berhenti menangis. "Maafkan aku lupa memberitahumu bahwa dia juga memiliki alat peledak penyusup. Tapi jangan khawatir, aku sudah mematikannya sekarang. Ayo pergi." Bauer berkata sambil menatapnya. Tang Rubei jadi curiga pada Bauer. Dia berdiri di sana basah kuyup, rambutnya hitam dan membara. Dia sepertinya berada dalam kondisi yang mengerikan. Dia akan terlihat seperti individu yang meragukan jika dia membawa anak-anak ke jalanan sekarang. "Paman yang baik, jika orang melihat kami di jalan, mereka akan memberitahu orang tua aku. Dan kemudian, mereka akan memukul aku lagi. Gunakan ini." Bauer mengeluarkan koper besar beroda dan naik ke dalamnya bersama Little Flower. Kecurigaan Tang Rubei mereda sedikit, setelah itu. Yang ingin dia lakukan selanjutnya adalah menutup koper dan keluar dari sana.
Tapi dengan Bauer di sana, koper itu tidak mau menutup. Dia mencoba untuk mendorong kepalanya ke bawah, untuk membuatnya bugar. Dan kemudian tiba-tiba, Hansen masuk. Bab 1437. Hansen melihat lubang besar di samping rumahnya, dan seorang lelaki tua dengan cemas mendorong kepala Bao ke dalam koper. Bauer sendiri memegangi Little Flower, yang wajahnya memerah dengan warna merah seolah-olah dia sedang berdarah. Apa yang sedang kamu lakukan? Hansen memandang pria itu dengan amarah, dia mendesiskan kata-kata itu dengan gigi terkatup. Dia dengan cepat terlihat seperti iblis yang muncul dari lubang api neraka. Tang Rubei tetap di tempatnya, tetapi berbalik untuk melihat Hansen. Dia melompat dan berkata, "Tolong, jangan. Biar aku jelaskan, ini bukan seperti yang terlihat." Petik 2. Ayah, dia pencuri. Dia ingin mengambil Little Flower, seru Bao dengan lantang. Kamu bisa menjelaskan di neraka. Kekuatan Hansen meletus seperti gunung berapi, saat dia melompat ke depan untuk memberikan pukulan-pukulan kepada pria itu. Kaca, ark. Tang Rubei digantung di udara, saat semburan air mancur panas menyemprotnya dari atas dan bawah seperti hujan lebat. Tulang Tang Rubei semuanya patah, dan wajahnya telah berubah bentuk tanpa bisa dikenali. Ketika Hansen mengirimkan pukulan berikutnya untuk mengirimnya terbang, dia berputar di udara dengan tubuh bengkok. Dia akan terbunuh dalam sedetik jika Hansen tidak ingin membuatnya tetap hidup. Tulang Tang Rubei semuanya terkilir. Dia berharap dia bisa bunuh diri daripada menahan rasa sakit itu, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Yang bisa dia keluarkan hanyalah beberapa air mata yang menyakitkan dari matanya. Hansen mengambil Bauer dan Little Flower dan menyadari bahwa bukan darah yang ada di wajah putranya, itu adalah lipstik yang tercoreng. Hansen tidak mengira pencuri itu bisa mendorong Bao ke dalam koper, jadi dia bertanya, apa yang terjadi? Bauer memandang ayahnya dengan polos dan berkata, aku ingin membuat adikku terlihat cantik, tapi aku tidak punya riasan sendiri. Hansen tidak ingin menghukum Bauer, jadi dia membelai kepalanya dan berkata, kamu terluka. Tidak ada dari kita yang terluka. Aku telah melindunginya. Bauer berbicara dengan nada bangga. Hansen menepuk kepala Bauer dan memanggil Ji Yanran serta ayah mertuanya. Ji Ruozhen sangat marah, dan dia meminta seseorang untuk datang dan menangkap calon penculik mereka. Hansen tidak dapat menginterogasi pria itu sendiri, tetapi Ji Ruozhen memiliki orang-orang yang dapat melakukannya untuk mereka. 2 hari kemudian, semua latar belakang Tang Rubei telah digali. Sayangnya, Tang Rubei tidak tahu siapa klien itu sendiri. Tawar-menawar itu dinegosiasikan dan dilakukan melalui organisasi bajak laut antar bintang. Para perompak itu berada di area yang berada di antara gelembung ruang Shuro dan gelembung ruang manusia. Setiap kali mereka dikejar oleh manusia, mereka bisa melarikan diri dengan melarikan diri ke wilayah yang diperintah oleh Shuro. Setiap kali mereka dikejar oleh Shuro, mereka bisa melarikan diri dengan melarikan diri ke wilayah yang diperintah manusia. Tang Rubei dan klien telah membuat kesepakatan dengan menggunakan organisasi bajak laut sebagai perantara. Mereka belum berinteraksi satu sama lain secara langsung. Ji Ruozhen sangat marah, dia membuat kesepakatan dengan Shuro untuk mengirim sebuah kantong kapal untuk mengguncang basis operasi para perompak. Para perompak ditangkap, tetapi mereka bahkan tidak tahu siapa kliennya. Siapa yang ingin menculik anak aku? Mereka jelas ingin mengambilnya untuk tujuan mereka sendiri dan tidak membunuhnya. Tapi kenapa? Mungkin bukan karena mereka menginginkan Little Flower, tetapi dengan menyandera dia, mereka dapat menggunakannya untuk mengancamku. Jika mereka hanya menginginkan Little Flower, maka kandidat yang paling mungkin untuk konspirasi semacam itu adalah Luo Haitang dan mungkin Blood Legion. Tapi sejujurnya, aku punya banyak musuh. Daftar orang yang mungkin ingin mengancam aku terlalu panjang. Hansen sedang berpikir keras. Apapun masalahnya, dia akan mengingatkan bahwa dia memiliki seorang putra yang membutuhkan banyak perlindungan. Tidak ada yang bisa menculik Little Flower di aliansi, jika tidak, mereka tidak akan bertanya pada Tang Rubei. Cara terbaik untuk memastikan keselamatannya adalah dengan menjaga Bauer bersamanya setiap saat. Dengan Bauer di sana, bahkan setengah dewa pun tidak bisa menculik Little Flower. Tapi akan ada saatnya Hansen perlu membawa Bauer ke tempat perlindungan. Untuk saat-saat seperti itu, dia akan memanggil Zero untuk menjaga Little Flower sebagai gantinya. Zero belum meninggalkan es dewa ketiga Antuari, meskipun jika dia melakukannya, dia akan bertelur di suaka dewa keempat bersama Hansen saat dia kembali lagi. Dengan Luolan pergi untuk sementara waktu, Hansen harus meminta Zero untuk kembali. Ketika Ji Yanran akhirnya kembali,
dia memuji Bauer, dan memastikan untuk membelikannya banyak hadiah. Aku butuh pencuri lain, yang itu memberi aku banyak es krim, dan dia bahkan mengerjakan pekerjaan rumah aku untuk aku. Dan sekarang aku mandi dengan pujian dan makanan ringan, pikir Bao dalam hati, saat dia mencemooh makanan yang diberikan padanya. Hansen kemudian membawa Bauer bersamanya kembali ke tempat suci. Dia meyakinkan Ling Meier untuk mengawal Bauer untuk melihat pohon anggur. Bauer, mari kita lihat apakah kamu memiliki hubungan dengan hal ini. Hansen menunjuk ke tanaman merambat yang mereka temui. Bauer terlihat kaget saat melihatnya. Dia menatap anggur suci dengan intens, dan dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Jangan menyentuhnya, itu berbahaya, pekik Ling Mei, tampak terkejut. Tapi sudah terlambat, tangan Bauer sudah menyentuh pokok anggur. Tetapi setelah dia melakukannya, tidak ada hal ekstra yang terjadi. Hansen merasa aman, meskipun Ling Mei terus berekspresi terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Hanya kami di dunia bawah yang bisa menyentuhnya. Jika orang lain melakukannya, itu bisa mengeringkan dan melemahkan tubuh mereka. Petik 2. Mungkin dia spesial, kata Hansen. Bauer melompat mundur dan kembali ke Hansen, lalu dia berbalik untuk menatap ke arah penampungan roh kegelapan. Ayah, aku ingin melihat-lihat di sana. Kelihatannya cukup familiar, dan mungkin terkait dengan siapa aku, kata Bauer dengan serius. Bab 1438, Belatung Pengunyah Mayat. Hansen ingin melihat anggur suci dan buah suci, yang berada di penampungan roh kegelapan. Banyak makhluk super menempati tempat itu, jadi dia tahu dia tidak bisa pergi ke sana begitu saja. Tunggu sebentar dan kita akan pergi, kata Hansen. Tepat ketika dia akan kembali ke tempat penampungan mereka, dia mendengar gema datang dari terowongan terdekat. Kedengarannya seperti tikus yang sedang menggigit kayu. Apa itu tadi? Hansen mengerutkan kening. Saat Ling Meier mendengar suara itu, wajahnya berubah. Tidak, mengapa ada belatung pengunyah mayat di sini? Petik 2. Apa itu belatung pengunyah mayat? Hansen bertanya padanya. Makhluk menakutkan yang berasal dari dunia bawah. Mereka bisa makan apapun yang mereka inginkan, dan kemanapun mereka pergi, hal-hal tidak akan tumbuh setelah mereka. Jika mereka menuju ke arah kita, itu akan sangat disayangkan. Kemungkinan besar tempat perlindungan yang baru saja kami klaim akan hilang. Ling Meier berbicara dengan terburu-buru. Apa level mereka? Hansen bertanya. Mereka adalah makhluk darah suci. Tapi mereka tumbuh dengan cepat, dan inti geno batu permata mereka yang membuat mereka sekuat dan menakutkan seperti mereka. Makhluk dengan level yang sama tidak akan memiliki kesempatan untuk memecahkan cangkangnya, kecuali mereka sangat kuat secara tidak wajar. Dan jika kamu tidak dapat menembus cangkangnya, kamu tidak akan dapat membunuh mereka. Wajah Ling Mei menjadi pahit karena meremehkan mereka, dan dia melanjutkan dengan berkata, tapi mereka belum pernah datang seperti ini sebelumnya. Mengapa mereka muncul di sini sekarang? Petik 2. Bisakah Raja Ular melakukan sesuatu tentang mereka? Hansen mendengarkan suara mengunyah, dan saat dia berbicara, dia menyadari volumenya meningkat. Itu semakin dekat. Dia tidak akan ambil bagian dalam hal ini. Satu-satunya hal yang Raja Ular akan lakukan adalah membawaku pergi ke tempat yang lebih aman. Dia tidak akan membantu mengusir mereka. Ling Meier menggelengkan kepalanya. Saat mereka membahas ini, salah satu serangga muncul di sekitar tikungan di kejauhan. Itu tampak seperti kepiting. Di cangkang belakangnya, ada pola putih yang menyerupai wajah. Cakar yang dipegangnya tajam, begitu pula taring yang menonjol dari mulut busuknya. Makhluk itu dibangun seperti tangki kecil, dan warna keseluruhannya hitam seperti obsidian. Ketika Hansen memindai kekuatan hidupnya, dia bisa memastikan itu memang makhluk darah suci. Kebugaran Hansen jelas berada pada level yang diperlukan untuk menurunkannya, tetapi inti genonya masih belum setara. Tapi kekuatan Crystal Egg dan Bulwark Umbrella setidaknya akan membuat pertarungan lebih mudah. Darah asli dan koin yang kuat juga istimewa, dan Hansen memiliki beberapa trik dan teknik yang ingin dia coba dalam pertempuran. Belatung kemudian mulai menuju ke arah mereka tanpa ragu-ragu atau menahan diri. Secara alami, Hansen berhak berasumsi itu akan datang untuk mereka. Tanpa waktu untuk memikirkan kembali situasi, dia tahu dia harus segera bertindak. Jadi, Hansen lepas landas untuk menemuinya. Meskipun Ling Meier adalah pewaris makhluk super, inti genonya sangat lemah. Hansen terbang ke langit bawah tanah seperti burung aneh yang sedang terbang. Dia menukik melewati serangga itu dan memberikan serangan yang kuat ke punggungnya. Dia tidak menggunakan super spang. Tingkat kebugarannya,
dikombinasikan dengan peningkatan mode roh Raja Super, bukanlah lelucon dan seharusnya sudah cukup. Ketika Hansen pertama kali menjadi setengah dewa, dia memiliki 8.000 kebugaran. Poin Geno biasa meningkatkan angka itu menjadi 2.000 tambahan. Primitif memberinya bonus 4.000. Poin mutan memberinya tambahan 8.000. Poin Geno darah suci memberinya tambahan 16.000. Kebugaran Hansen, secara total, telah mencapai 38.000. Dia mendekati 40.000. Dan dengan mode roh Raja Super, makhluk berdarah suci tidak memiliki kesempatan untuk menahan serangan dahsyat yang bisa dia berikan. Tapi saat Hansen meninju, wajah di bagian belakang belatung mulai bersinar cerah. Ketika tinjunya bersentuhan dengan cangkang, itu seperti membawa tinju ke baja. Dia tidak memberikan kerusakan, dan hanya suara keras logam yang berdering yang bisa didengar. Di dalam sebuah gua, Spirit 13 dan ayahnya, Spirit 12, menyaksikan pertarungan Hansen. Melihat Hansen memukulnya, Spirit 12 tidak bisa menahan tawa. Pukulannya jauh melebihi dari makhluk berdarah suci. Tidak mungkin Ling Meier menjinakkan makhluk seperti itu, Penatua pasti memberikannya padanya. Petik 2. Dia sangat kuat. Bagaimana jika dia berhasil membunuh belatung pengunyah mayat? Spirit 13 bertanya, dengan cemas, roh 12 tampak menghina, dan dia berkata, bahkan jika dia dapat membunuh makhluk darah suci dengan mudah, dia tidak memiliki harapan untuk mengalahkan orang malang seperti itu. Belatung memiliki inti Geno Ghost Armor, yang memberikan pertahanan yang sangat tinggi. Kecuali dia adalah elit dari tingkat tertinggi, dia tidak akan dapat menghancurkan inti Geno. Petik 2. Hansen bertarung dengan makhluk itu untuk sementara saat keduanya berbicara di antara satu sama lain. Meski berusaha sekuat tenaga, dia tidak menemukan keberhasilan dalam menembus cangkang. Dia tahu bahwa cangkang itu adalah inti genonya, dan bahwa serangga yang sebenarnya ada di dalam karapas yang kuat itu. Apa menurutmu baju besi yang sangat kecil ini bisa menghentikan orang sepertiku? Hansen menggunakan ledakan Yin Yang, dan dengan kekuatan Yin-nya, dia meninju tepat di tengah perut makhluk itu. Hansen terguncang karena shock. Bahkan pukulan itu tidak berhasil, dan ada kemungkinan makhluk itu sendiri sekuat cangkangnya. Cakar serangga itu mendarat di bebatuan saat bergerak. Itu menemukan dirinya tidak dapat menghadapi penyerang utamanya, Hansen, dan berpikir Ling Meier akan membuat target yang jauh lebih layak. Itu terjadi untuknya. Ling Meier pergi bersembunyi saat belatung-belatung itu menggaruk tanah dan berusaha mengejarnya. Kemudian pergi ke tempat penampungan topeng. Gerbang perlindungan ditutup rapat, dan ada bangsal pertahanan di tempat. Tapi ini tidak menghalangi belatung, itu hanya berlari ke gerbang dan mulai menggedornya seperti mesin pengepungan. Setelah ledakan besar, gerbang terbuka dan bangsal itu rusak. Makhluk yang telah dikumpulkan Ling Meier semuanya masih di dalam. Belatung itu berlari masuk dan segera menangkap seekor makhluk ular. Dengan cepat, ia mulai melahapnya. Hansen mengerutkan kening dan mulai mengumpulkan kekuatan dalam koin. Dia menembakkannya ke serangga, yang membuatnya bergerak lebih lambat. Belatung itu tampak seperti sedang mengangkut batu dengan kecepatan barunya. Hansen ingin membunuh belatung itu, tetapi tiba-tiba, dia melihat lebih banyak makhluk yang sama muncul. Setidaknya harus ada selusin dari mereka. Salah satunya bahkan 2 kali lebih besar dari yang Hansen hadapi. Itu jelas Raja Kantong Belatung. Spirit 13 sangat senang melihat ini, dan dia berkata, "Ayah, kamu terlalu baik. Kamu pemilik kelompok belatung ini." Petik 2. Bab 1439, mengumpulkan pajak. Belatung ini bukan milikku. Jika ya, mereka akan mencium aroma aku. Aroma aku akan diambil oleh Raja Ular, dan tetua pasti akan mengetahui bahwa aku di balik ini, kata Spirit 12 dengan dingin. Lalu bagaimana kamu membuat serangga menyerang mereka? Spirit 13 bertanya, dengan sangat terkejut. Itu tidak sulit. Aku memiliki serangga yang menyemprot gerbang tempat berlindung mereka dengan feromon bunga. Belatung menyukainya lebih dari apapun, dan itu menarik mereka ke tempat penampungan dari jauh, Spirit 12 menjelaskan. Ayah, kamu adalah roh kegelapan terpintar, Spirit 13 memujinya. Sementara mereka berbicara satu sama lain, belatung hampir semuanya berada di dalam tempat penampungan topeng. Jumlah mereka terlalu banyak, dan bahkan Raja Belatung telah datang. Kita harus menyerahkan tempat ini dan lari. Ling Meier berteriak. Dia tidak takut terbunuh, karena ular hitam dan putih tidak akan membiarkannya mati. Tapi ular itu ditugaskan untuk melindungi Ling Meier dan Ling Meier sendirian. Itu bukan urusannya sendiri dengan Hansen, dan itulah mengapa dia khawatir. Ambil yang lain dan pergi.
Aku akan tinggal dan melihat apa yang bisa aku lakukan. Hansen menunjuk ke masing-masing belatung, menciptakan awan badai koin di atas masing-masing belatung. Mereka semua diperlambat hingga merangkak. Tapi itu tidak bertahan lama. Wajah pada belatung akan sering bersinar, dan ketika mereka melakukannya, semua koin akan terguncang. Hal-hal ini menjengkelkan. Hansen memanggil koin lain, lalu. Yang ini terlihat berbeda. Koin ini lebih besar dan lebih tebal. Itu adalah inti Geno yang dihasilkan oleh roh Raja Supernya. Hansen ingin melihat apakah itu efektif melawan bug. Hansen membidik Raja Belatung dan menembakkannya ke iblis. Raja Belatung adalah makhluk berdarah suci yang mengamuk, dan kulitnya jauh lebih kuat dari yang lainnya. Percaya dirinya terlalu kuat, makhluk itu bahkan tidak repot-repot menghindar. Koin itu tertanam erat di cangkang musuh. Wajah bercahaya mulai muncul lagi, tapi kali ini tidak bisa melepaskan koinnya. Namun, koin itu tidak banyak membantu belatung. Sepertinya kekuatan penekan dari koin itu tidak seefektif yang bisa dibuat oleh Hansen lainnya. Kekuatan inti Geno koin lebih lemah daripada koin rata-rata karena kekuatannya tidak didorong oleh kekuatan Hansen. Raja Belatung tidak memikirkan koin yang tidak bisa dilepaskannya. Itu hanya fokus memimpin pasukannya dalam menaklukkan tempat perlindungan. Namun, saat Belatung melanjutkan perjalanannya, mereka merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Mereka merasa kekuatan mereka mulai melemah dan terkuras habis. Inti koin Geno, dari waktu ke waktu, menjadi semakin berat di punggung Raja Belatung. Akhirnya, kecepatan gerakan Raja Belatung berkurang drastis. Apakah itu benar-benar berhasil? Hansen merasa senang. Inti Geno perunggu dapat memengaruhi makhluk darah suci yang mengamuk adalah sesuatu yang luar biasa, dan itu kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh Hansen. Bahkan ahli waris makhluk super tidak mampu melakukan hal seperti ini. Hansen memutuskan untuk menyebut kemampuan ini, mengumpulkan pajak, karena ketika koin itu muncul, semua makhluk di sekitarnya akan merasa terkuras. Semakin banyak makhluk yang ada, semakin efektif itu. Tetapi karena koin itu hanya merupakan inti Geno perunggu, radius efeknya hanya seluas setengah mil. Namun, untuk belatung di dalam jangkauannya, itu bekerja dengan sangat baik. Koin itu mengeringkan selusin serangga dari semua kekuatan mereka, dan semua kekuatan itu berkumpul di punggung Raja Belatung, yang memperlambat makhluk itu secara signifikan. Tetapi karena tingkat penyerapan koin itu lambat, itu tidak cukup untuk menghentikan Raja Belatung sepenuhnya. Jika koinnya menjadi super, aku tidak dapat membayangkan seberapa lebar radiusnya. Akan sangat bagus jika itu bisa mencakup keseluruhan dari tempat suci Dewa Keempat, pikir Hansen jahat. Tapi dia harus mengesampingkan pemikiran seperti itu untuk lain waktu, karena itu masih belum sekuat itu. Ini memperlambat makhluk yang maju, tapi tidak menghentikan mereka sepenuhnya. Hansen tidak berharap inti Geno koin akan menghentikan mereka. Dan memperlambatnya sudah cukup baginya sekarang. Melihat belatung di depan tempat penampungannya, Hansen memanggil inti Geno dan melemparkannya ke arah Raja Serangga. Sesuatu yang emas mendarat di atas kepalanya, itu adalah topeng emas yang baru saja diperoleh Hansen. Topeng emas satu tingkat lebih lemah dari musuh, tapi itu memberitahu Hansen bahwa itu bisa mengendalikan makhluk darah suci. Itu mengambang ke arah makhluk itu perlahan, dan Hansen membayangkan makhluk rata-rata bisa menghindarinya dengan mudah. Itulah mengapa Hansen harus menggunakan koin itu untuk memperlambat Raja Belatung. Dia ingin melihat apakah topeng itu cukup efektif untuk mengendalikan makhluk berdarah suci. Sekali lagi, Raja Belatung tidak mengelak. Topeng jatuh ke wajahnya dan dibentuk sesuai bentuknya. Raja Serangga menjerit dan menggelengkan kepalanya dengan keras, seolah-olah sedang menjalani pertempuran mental. Belatung lain memperhatikan hal ini dan bergerak ke arahnya untuk membantu, tetapi semakin dekat mereka dengan Raja Belatung, semakin banyak kekuatan mereka terkuras. Raja Serangga menggunakan penjepitnya untuk mencoba merobek topeng dari wajahnya, tetapi topeng itu terus bergerak naik turun dengan gemetar. Topeng itu mungkin berjuang untuk mengontrol cakarnya. Setelah beberapa saat, inti Geno koin telah mengumpulkan sejumlah kekuatan yang menggelikan, dan itu cukup bagi topeng emas untuk memastikan kendali penuh Raja. Tak lama kemudian, Raja Serangga menghentikan perlawanannya. Itu menjerit, dan kemudian, seluruh kantong belatung mendatangi Hansen. Mereka berdiri di depannya seperti tentara menunggu perintahnya. Spirit 13 dan Spirit 12 tidak bisa mempercayai mata mereka. Bab 1440. Hansen mengembalikan inti koin Geno yang masih di atas Raja Belatung, dan segera setelah itu dihilangkan, semua makhluk memiliki kekuatannya kembali. Mungkin itu salah satu tipuan dari inti Geno.
Itu harus ditempelkan pada makhluk untuk mengumpulkan kekuatan, tetapi setelah itu dikeluarkan dari makhluk itu, kekuatan itu kembali ke makhluk manapun yang telah diserapnya, dan efek negatif yang mengganggu makhluk saluran itu disingkirkan. Tetapi untuk saat ini, Hansen tidak membutuhkan kekuatan ini. Topeng Emas telah mengambil kendali Raja Belatung, dan dengan perluasan pemimpin mereka, Belatung yang lebih kecil juga. Sekarang, mereka semua membungkuk di depan Hansen. "Tolong, berikan aku perintah," kata Topeng Emas, sambil mengendalikan Raja Belatung. Itu hanya inti Geno emas, jadi koin itu pasti sangat membantunya dalam membuatnya menang dan memiliki makhluk berdarah suci yang mengamuk. Itu tidak hanya merasuki Raja Serangga. Itu bisa menyerap dan memberi makan kekuatan makhluk yang terperangkap dan membuat dirinya lebih kuat. Hansen memandang dengan gembira ke-40 belatung di depannya. Tampaknya dia baru saja mendapatkan legiun toko daging yang kuat. Spirit 12, sebaliknya, terlihat sakit. Itu adalah tugas yang sulit baginya untuk memikat mereka ke sana, dan hal terakhir yang dia harapkan adalah Hansen mampu menjinakkan mereka dan membuat mereka menyerah. Dia merasa seolah-olah dia telah memberikan 40 makhluk darah suci yang kuat kepada musuhnya secara tidak sengaja. Jika dia tidak takut pada Raja Ular, Roh 12 akan pergi untuk membunuh Hansen saat itu juga. "Ayah, apa yang harus kita lakukan? Orang ini terlalu kuat, ia bahkan berhasil menjinakkan Raja Belatung. Dan apakah topeng emas yang dimilikinya?" Spirit 13 bertanya dengan kaget. "Aku tidak percaya sesepuh sangat menyukainya, dan bersedia memberinya makhluk yang begitu kuat." Spirit 12 tampak redup. "Apakah itu berarti aku tidak akan bisa memilikinya?" Spirit 13 tampak sedih. Roh 12 tampak hijau, dan dia menjawab, "Dia akan bergabung dengan keluarga kami pada akhirnya. Darahnya mungkin tidak murni, tetapi dia memiliki semua manfaat layak yang kamu butuhkan. Jika kamu bisa berhubungan seks dengannya, kamu akan diberikan bayi yang kuat, aku jamin." Petik 2. Roh kegelapan terdiri dari orang-orang cerdas, tetapi mereka masih memiliki naluri untuk menciptakan garis keturunan murni dengan darah yang baik. Mereka tidak terlalu berbeda dari manusia, dengan cara itu. Mereka mengejar orang-orang cantik, tanpa sadar menginginkan gen yang baik. Tapi Belatung tidak bisa mengalahkannya, dan dia malah menjinakkannya. "Apalagi yang bisa kita lakukan? Bisakah kamu melakukan sesuatu?" Spirit 13 bertanya. Spirit 12 tertawa dan berkata, "Kami akan memikirkan sesuatu, tapi untuk saat ini, ayo kembali." Ling Meier menyaksikan Hansen kembali ke penampungan dengan belatung di belakangnya, dan dia percaya dirinya sedang bermimpi. Dia tidak percaya Raja Belatung Darah Suci yang mengamuk tiba-tiba menjadi anggota tempat perlindungannya. Hansen bertanya pada Topeng Emas, "Mengapa Belatung datang ke tempat perlindungan kita?" Topeng Emas, yang memiliki jari pepatah di benak Raja Belatung, berkata, "Mereka menyukai bau bunga Zeluo. Mereka mengikuti bedaknya di sini." Petik 2. Bunga Zeluo. Hansen mengerutkan kening. Topeng Emas membawa Raja Belatung ke gerbang dan mengendusnya. "Ini aromanya." Hansen memindainya dengan dongsuan aura dan mengambil jejak zat tepung di tanah. Hansen mengamati area sekitar dan mengambil jalan setapak yang mengarah melalui gerbang dan di luar tempat berlindung. "Seseorang ada di balik ini. Pasti Spirit 13, pikir Hansen dalam hati. "Dolar, aku adalah penguasa tempat penampungan ini. Haruskah aku melakukan sesuatu?" Ling Meier bertanya, dengan ekspresi malu-malu dan canggung. Dia seharusnya menjadi master tempat penampungan, tapi Hansen telah melakukan segalanya atas namanya. Dia merasa agak malu sesekali. "Bisakah kamu memberikan pijatan yang bagus?" Hansen tersenyum. "Apa itu?" Ling Meier menggelengkan kepalanya, karena belum pernah mendengar kata pijat sebelumnya. Hansen memasang tampang tulus dan menjelaskan padanya, memijat adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap master hunian yang hebat. Itu bisa membuat bawahan sangat senang dan memastikan mereka bertarung sebaik mungkin, ketika saatnya tiba. Lakukan itu, dan ada kemungkinan kita akan mendapatkan lebih banyak tempat berlindung. Petik 2. Bahkan sebelum Hansen melakukannya setelah selesai berbicara, dia berkata, "Bisakah kamu mengajariku caranya? Aku ingin menjadi master hunian yang hebat." Petik 2. Aku bisa mengajari kamu beberapa teknik, tetapi itu tetap tergantung pada apakah kamu memiliki bakat alami atau kemampuan untuk itu. Hansen memeriksanya. Tubuhnya mungil, tapi payudaranya besar. Setidaknya dekap. Orang tua berkata bahwa aku baik-baik saja. Ajari aku apa yang kamu ketahui dan aku akan mulai berlatih segera. Ling Meier sangat gembira dan terburu-buru dalam pidatonya. "Baik,
Aku akan mengajari kamu beberapa teknik memijat. Tapi ini warisan aku. Kamu tidak dapat mengajari orang lain ini, bahkan orang tua kamu. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan menyebutkan semua ini kepada orang lain. Hansen menatapnya dengan serius. Ling Meier kecewa mendengar dia tidak bisa memberitahu yang lebih tua tentang hal ini, tetapi lebih dari segalanya, dia ingin menjadi master penampungan yang hebat. Aku bersumpah aku tidak akan memberitahu satu jiwa pun, bahkan yang lebih tua. Baiklah kalau begitu. Sekarang, aku akan mengajari kamu semua tentang pijat. Hansen menjentikkan jarinya dan menatapnya, dari atas ke bawah. Beberapa jam kemudian, Hansen sedang berbaring di ranjang udara. Ling Meier berlutut, menepuk-nepuk tubuhnya berulang kali. Ling Mei tampak agak bingung, dan dia bertanya, apakah pijatan ini benar-benar berhasil? Ya, aku merasakan kekuatanku meningkat. Turun lebih rendah dan itu akan menjadi lebih tinggi. Ya, lebih sulit di sini. Guru, kamu sangat ahli dalam hal ini. Petik 2.